Di tengah panasnya polemik Dwi Sasetyaning Tias, muncul suara pembelaan yang tidak kalah menyengat dari seorang netizen yang budiman bule, WNI, dengan akun @ombulelambe. Ia justru memandang keputusan Dwi Sasetyaning Tias terkait status kewarganegaraan anaknya sebagai langkah rasional demi masa depan. Dalam pandangannya, rasa malu terhadap identitas nasional disebut sebagai reaksi yang menurutnya wajar ketika seseorang menilai kondisi negara masih penuh persoalan. Ia juga menyoroti kemunafikan publik yang dinilai gemar menghujat pilihan pribadi, tetapi menutup mata terhadap praktek pejabat atau aparatur negara yang menikmati fasilitas beasiswa luar negeri tanpa kontribusi nyata bagi Indonesia. Lebih jauh, netizen bule tersebut menekankan bahwa perpindahan kewarganegaraan seharusnya dilihat sebagai upaya mencari martabat dan keamanan ekonomi, bukan semata bentuk pengkhianatan. Ia bahkan mengajak publik untuk berhenti fokus menyerang Dwi Sasetyaning Tias dan mulai bercermin pada sistem nasional yang dianggap belum memberi kebanggaan bagi warganya di kancah global. Kenapa lo sirik pengen jadi seperti cewek ini, anaknya jadi WNA? Heboh sekali kalian hujat cewek ini ya. Padahal dia melakukan hal yang paling benar, dia malu jadi WNI. Memang cuma dia doang yang malu. Banyak cewek-cewek gacol ya, garmek di Bali, di pantai, geletak, dapat bule, buncing. Ya diajak digotong ke Eropa, ke Amerika karena gak mau tinggal di sini. Coba kalau kamu punya kesempatan dapat beasiswa, kamu langsung minggat dan kamu pengen gak balik lagi. Janganlah sekarang idealis, munafik lah. Bilang aja lo sirik sama cewek ini. Lagian banyak PNS dari era Soekarno sampai sekarang, berapa ratus ribu PNS telah keluar negeri melakukan kegiatan yang tidak baik, menggunakan anggaran negara untuk studi S1, S2, S3, PhD, dokter, dan mereka tidak kembali membawa kontribusi apapun. Buktinya amburadul semuanya, hukum, ekonomi, politik, teknologi, zong semuanya. Kalau ratusan ribu PNS itu kembali, katanya mereka studi S1, S2, S3, PhD, dokter, pasti negara ini maju berkembang seperti Cina, Korea, ya, dan Rusia. Mereka mengirim PNS-PNS mereka ke Oxford, ke Harvard. Ketika mereka pulang, ilmunya dipakai untuk memajukan bangsanya sendiri. Jadi kenapa cewek ini nggak boleh? Daripada duitnya digondol sama istri pejabat untuk beli Hermes atau Ferrari, mendingan dia pakai uang negara untuk kabur duluan. Dan kalian juga harus berpikir, kenapa dia begitu? Karena dia menderita sebagai WNI luar negeri. Dikatain babu, udah rasis, mungkin primitif, mungkin negara korup. Dia malu. Bukan hanya dia, banyak orang rasa malu. Aku aja kalau saya sebagai WNI ya, saya masuk ke negara orang, antri di imigrasi aja, isinya udah TKW, udah babu. Itu pun gue udah malu. Makanya kalau saya masuk negara orang, kalau mereka tanya, kamu dari mana? I'm Italiano. Ya untung aku ada campuran darah Italiano ya. Saya masih punya alasan karena saya malu. Malu dibilang primitif, korup, terus makan belatung ya. Negara miskin itu ya, yang suka makan belatung gratis ya, memancer-mancer keracunan. Tambah malu lagi sekarang. Oh, negara itu masuk Board of Peace ya. Itali, Inggris ya, Jerman, semua itu nggak mau gabung. Itu ya, negara yang nggak jelas semua itu ya masuk Board of Peace. Negara yang korup rata-rata kayak Pakistan, Mesir, Argentina, Uzbekistan, negara nggak jelas. Tambah malu apalagi sekarang. Makanya cewek ini benar. Siapa yang bikin malu negara ini? Dari era Soekarno sampai sekarang, ya mungkin leluhurnya, mungkin pejabat-pejabat yang bikin malu ya. Cewek ini gak punya dosa, dia kesana dihina-hina sama orang sana, dirasisin.
Dia malu dan dia nggak mau anaknya menderita. Jadi hal yang mulia. Dan dia menggunakan fasilitas negara sama seperti kalian yang ngaji mumpung, yang menggunakan fasilitas negara untuk mendapat keuntungan pribadi. Sekali-sekali dong, boleh dong dia menggunakan fasilitas dan untuk kebaikan anaknya. Justru kita harus dukung. Semakin banyak mahasiswa minggat, mereka menggunakan fasilitas negara untuk keluar dan cabut. Dan kita berdoa untuk kebaikan mereka supaya mereka sukses dan bahagia. Kenapa tidak? Lagian mereka di sana pun gak bakal juga jadi apa-apa juga kok. Paling mentok jadi babu. Udah, kosek-kosek WC, nunggu supermarket. Gak mungkin jadi manajer atau menteri. Halo? Udahlah, jangan sok-sok sekalian kalian sok idealis. Kalau lo punya kesempatan yang sama, pasti lo lakukan hal yang sama demi diri lo, kepentingan anak lo dan diri lo. Jangan, saya punya banyak teman-teman yang kawin campur. Ibunya mau anaknya jadi warga negara Jerman, Swiss, atau Belanda. Jangan jadi WNI. Banyak. Jadi jangan kalian menghujat. Kalau lo di posisi dia akan lakukan hal yang sama. Makanya perbaikin sistem negara dan nilai ini supaya kalau kita keluar negeri kita bangga. Kalau orang Singapura di Inggris, apakah direndahkan? Tidak. Kalau dia warga negara Singapura, apakah akan direndahkan? Tidak. Dan dia tidak akan malu. Kenapa? Ya, jawab aja sendiri. Halo. Jadi jangan sok idealis, munafikun. Lo juga matre, lo juga mau cari enaknya. Apalagi PNS-PNS yang sudah menggunakan anggaran negara untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau gue berkomentar tentang mbak-mbak LPDP yang bilang lebih baik dia jadi WNI tapi anaknya jangan, gue punya sudut pandang sendiri terhadap statementnya mbak itu ya. Kalau menurut gue sih ya wajar aja. Mungkin mbaknya ini nggak pengen merasakan susahnya menjadi WNI, betapa bobroknya pemerintah dan pejabat di negara Indonesia. Makanya dia bilang lebih baik dia aja jadi WNI, anaknya nggak usah. Karena untuk menjadi warga negara Inggris itu keputusan terbaik daripada anaknya harus ikut-ikutan sengsara menjadi warga negara Indonesia. Gue bukan bilang Indonesia itu jelek, enggak. Gue suka sama Indonesia, tapi gue nggak suka sama pejabat dan pemerintahnya, bukan negaranya. Itu yang ditakutkan si mbak itu, supaya nggak jadi warga negara Indonesia. Karena memang sepayah dan sebrengsek itu loh pejabat Indonesia. Mulai dari polisinya, penegak hukum semuanya, pejabat pemerintah segalanya, sampai yang terkecil terendah di kadesnya pun terindikasi melakukan tindakan korupsi. Itu yang menyebabkan orang juga ada males dan muak jadi WNI. Coba kalau misalnya semua pejabat dari lapisan bawah sampai atas, bahkan sampai rakyatnya itu normal gitu, sebagai manusia normal gitu, yakin deh nggak ada yang pengen keluar dari Indonesia atau menjadi warga negara asing. Percaya sama gue, ini gara-gara sistem kita sendiri yang membuat orang muak dengan Indonesia. Ingat ya, sama pejabatnya, bukan negaranya. Ini pendapat aku soal videonya Mbak Tias yang lagi rame. Feel free aja kalau kita beda pendapat asal nggak saling hina ya. Secara personal aku nggak terlalu kenal dekat dengan Mbak Tias, tapi aku berpartner bisnis sama beliau lewat platform Sustaination, semacam marketplace itulah untuk menjual produk-produk yang berkontribusi dalam gaya hidup berkelanjutan. Jadi aku berpartner produk skincare naturalku, Safia Natural, dijual di sana karena menurut Sustaination produkku tergolong produk baik. Jujur aku tertarik karena platform itu memang serius kurasinya dan dia mengusung sustainability. Secara yang aku lihat, Mbak Tias memang vokal banget soal lingkungan dan sustainability. Bahkan beliau juga mempresent program bangun sekolah di wilayah timur. Jadi dari sisi ide dan gagasan aku suka karena banyak yang sejalan sama aku. Tapi pas lihat video yang lagi rame itu, aku pribadi kurang setuju sih kalau harus disampaikan dengan cara yang seperti itu dan Mbak Tias ngepost itu. Karena jujur itu melukai banyak WNI, sementara beliau juga penerima LPDP yang dananya dari pajak rakyat, dan aku tahu di situ letak sensitifnya. Tapi di sisi lain, aku juga paham banget rasanya jadi beliau, karena tiap hari mungkin lihat dinamika politik di Indonesia. Di satu sisi dia ngerasa nggak punya kuasa untuk mengubah, merasa hopeless, merasa kecewa, dan mau nggak mau secara nggak sadar pasti
Matias juga nge-compare gimana kebijakan di sana dan di sini. Mungkin orang ada yang bilang hidupnya kan udah enak kok masih komplain, tapi menurut aku justru mungkin karena dia penerima LPDP ya, jadi ngerasa ada beban moral yang berat untuk berkontribusi. Karena aku juga pernah nonton dari podcastnya Pak Gita yang ini, kalau di situ dijelasin bahwasanya banyak penerima LPDP itu bukan gak mau pulang, tapi karena ilmunya kalau misalnya di Indonesia itu gak banyak yang bisa teraplikasikan karena tidak diwadahi, alhasil ilmunya ntar akan menguap gitu aja. Justru kadang kalau mereka tetap berkarya di luar, mereka tuh kayak bisa berkontribusi lewat karya yang dikenal itu buatan anak bangsa, jadi tetap bisa ngebawa nama harum bangsa Indonesia gitu loh. Jadi ini tuh memang kompleks ya, dan menurut aku kita nggak bisa langsung ngejudge atau nyalahin satu pihak aja, gak sesimpel yang dia salah atau pemerintah yang salah, karena itu ada sebab akibatnya. Justru ini jadi alarm yang pas banget buat pemerintah untuk memperbarui kebijakannya.